Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan tamu yang malam hari ini ada di samping saya adalah Rena Diana. Rena, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Kau pernah punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Pernah, waktu aku zaman kelas 2 SMA dulu. Iya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya tuh gini, aku waktu itu masih duduk di kelas 2 SMA. Waktu jam istirahat, sekitar jam 10 pagi lah ya. Setengah dari siswa di kelas itu nggak beristirahat, artinya mengerjakan. Ada dalam kelas ya? Iya, ada di dalam kelas. Artinya masih mengerjakan tugas gitu. Nah, udah jam masuk, kita semua masuk. Dan keadaan siswa semua tuh biasalah anak-anak ribut gitu kan. Ya kalau nggak ada guru tahu sendiri lah ya main gimana. table kayak gitu biasa. Udah gitu katanya si guru ini tuh masuk ke dalam kelas dan sama sekali nggak bisa lihat kita maupun dengar kita yang segitu berisiknya. Gak ngelihat sebegitu Sama banyak sekali. anak murid di kelas. Betul, Terus? Nah udah gitu kita pun satu kelas dibikin kayak nggak lihat sama sekali guru itu udah masuk. Sampai ibu guru saya tuh waktu itu, kalian pada kemana? Marah-marah gitu kan. Pada kemana gimana Bu? Saya udah masuk dari tadi, dari jam 11 tadi katanya gitu. Ibu, kami semua ada di ruangan kelas bahkan ya. Menurut kamu kenapa tuh bisa kayak gitu? Wah, saya kurang tahu sih ya Mas ya. Maksudnya itu sih lumayan mengerikan sih ya buat saya, tapi sempat sih ada beberapa alumni juga saya mendengar bahwa sering ada kejadian yang seperti itu dan macem-macem ceritanya gitu. Jadi emang sekolahnya lumayan. Iya, karena dulu memang sekolah dulu sih udah bangunan Belanda zaman dulu sih, sekolahnya udah lama gitu. Oke, tapi nggak ada ini kan kejadian kayak di sekolah tuh yang kesurupan massal apa Banyak, gitu. udah. Oh, sering juga Iya, kejadian kayak gitu? sering. Karena sekolahnya juga arsitekturnya masih bangunan-bangunan Belanda sih. Kamu pernah kesurupan kayak gitu? Kalau aku sih belum ya. Cuman, Belum, jangan mudah-mudahan ya, termasuk malam hari ini. Iya, Mudah-mudahan baik-baik aja ya Rena Oh, ya. jangan. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku mengirim guna-guna karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sekar. Selamat malam Sekar. Selamat malam. Ada yang mau diceritakan? Ada. Silakan. Saya mempunyai warung dan 2 karyawan. Warung saya ini setiap harinya ya pesat lah, sangat ramai. Laris ya? Laris. Warung apa ya kalau kamu boleh tahu? Warung makan. Makanan? Iya. Oke, lalu? Lalu tetangga saya sama profesinya seperti saya. Kedatangannya pada hari itu saya sangat curiga ya. Dia membawa air dan menyiram-nyiram di depan warung saya sambil ya bercanda sama saya tapi mencicipi semua makanan. Tidak seperti biasanya. Oke. Nggak lama, 3 hari, itu warung saya sepi. Kecurigaan saya sama dia udah besar dong. Terus saya pergi ke dukun. Saya carilah orang pintar gitu. Untuk apa? Ya, untuk meyakinkan kecurigaan saya. Lalu? Dan ternyata benar, dia menjahili warung saya. Akhirnya saya nekat menjahili dia kembali. Jadi ini menurut orang pintarnya warung Mbak Sekar ini dijahili sama tetangganya yang Iya. punya usaha yang sama. Iya. Lalu Mbak Sekar membalas. Iya, Dengan cara seperti apa? saya taburi pakai tanah kuburan. Tanah kuburan. Iya, Di tempatnya dia usaha. iya. Terus 7 hari kemudian bangkrut. Bangkrut dan dia juga meninggal. Sampai meninggal. Iya. Lalu apa tujuannya datang ke sini? Tujuannya yaitu setelah dia meninggal, saya jadi Merasa terancam atau merasa dihantui atau merasa bersalah?
saya jadi sering kesurupan. Dan setiap saya bakar kemenyan, kan saya bakar kemenyan itu, saya sering dinampakin gitu, sosoknya seperti kuntilanak. Oke, baik, mudah-mudahan malam hari ini gangguan-gangguan dan teror gaib itu bisa selesai. Dan mudah-mudahan ya Mbak Sekar sudah menyadari apa yang telah dilakukan sebelumnya ya. Kami akan ajak Mbak Sekar untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sekar, dengan tanggal lahir 20 Mei 1992. Sosok yang memiliki karakter yang mudah sekali sakit hati. Saya melihat sosok Sekar seperti orang yang ketakutan sekali. Saya merasakan adanya aura negatif yang ada di dalam dirinya Sekar. Adanya saling menyerang dengan menggunakan ilmu hitam kepada orang lain akibat iri hati melihat kesuksesan seseorang. Saya melihat sosok kuntilanak di dirinya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Silakan duduk mana. Sekar, dengan tanggal lahir 20 bulan 5 1992. Sekar punya usaha kuliner. Dia punya 2 orang karyawan, tapi tetangganya adalah saingan bisnisnya, punya usaha yang sama. Waktu itu satu hari Sekar melihat tetangganya itu melakukan sesuatu di depan warungnya, dan Sekar tanya, mengkonfirmasi ke orang pintar, ternyata memang dia dijailin oleh tetangganya itu. Makanya Sekar mengirim balik, kirim guna-guna tetangganya dengan menggunakan tanah kuburan. 7 hari setelahnya, usaha tetangganya bangkrut bahkan sampai meninggal dunia. Tapi belakangan Sekar merasa sering diganggui dan dapat teror gaib ya. Ada sosok seperti kuntilanak setiap melakukan ritual. Makanya datang ke sini untuk menghentikan semuanya. Betul? Ya, saya lihat juga dari mukanya juga udah kayak kuntilanak sih, si Sekar. Mohon maaf. Tapi saya ngerasa mukanya Sekar tidak seperti muka orang biasa. Jadi kalau orang betul-betul lihat matanya berubah. Jadi saya lihat mukanya kayak kuntilanak gitu ya. Terus udah gitu. Agak merinding ya. Agak Dia dari tadi cara ngomongnya juga Dari matanya itu loh, Mas. cara ngomongnya juga aneh juga gitu ya. Iya. Jadi nggak kayak wajar gitu. gak wajar gitu loh. Iya, ini Saya nggak yakin dia masih sekarang apa bukan. yang bener setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Jadi sebenarnya dia udah dikuasain sama kuntilanak gitu. Dia sudah dikuasain tuh itu. Ada bau. Saya biarkan aja tunggu dulu di situ. Tunggu Saya pengen energinya lihat melemah dulu ya. sampai dia meloyo dan melemah. Kan pasti ada kapasitinya. Ada Mas, aman nih, kapasitas. Mas. Ini aman. Oh, dia nggak akan saya biarin. Oh my god. Masih silakan. Kuntilanak. Kok nyerang ya, Roy? Iya. Aku tuh kalau misalnya diizinin aku juga pengen nyerang sih, cuma saya Kasihan dianya tapi. iya Kasihan sekarang. Biasanya ada kuntilanak yang memang nyerang, cuma dia maksudnya takut-takutin, tapi ini nyerang. ambilin baik. 1, 2. Satu aja. Rena kamu pegang.
Mau keluar nggak? Mau keluar saya bakar kamu. Sekar. Mbak Sekar. Mbak Sekar. Sekar. Udah balik? Ya. Dibuka matanya ya. Satu. Makin merinding nih. Ya kita harus hati-hati supaya itu nggak kejadian aja. Tetap waspada gitu. Oke. Mbak kok serem banget sih. Saya juga mas capek, makanya tuh saya datang ke Kak Roy. Saya udah nggak tahan badannya. Setiap malam Jumat. Ini setiap malam Jumat. Ya. Untuk apa ya? Tuh, Supaya usahanya lancar atau supaya bikin usaha orang lain hancur? Itu dua hal yang beda loh. awalnya untuk buat usaha dia sepi. Dan Awalnya gimana buat- untuk bikin usaha orang hancur? iya. Lalu kemudian setelah emang itu udah hancur, Ya, saya berharap untuk usaha saya semakin meningkat. dan beneran lancar usahanya setelah Lancar, tapi sayangnya mas, lancar saya tapi nggak tahan. nggak tahan karena sering ada yang tadi Iya. bilang kuntilanak. Oke, Roy, ada kaitannya nggak? Sorry Rena, saya mau tanya tentang dengan ritual dan juga kuntilanak yang sering dia lihat. Ada kaitannya, banyak kaitannya sekali. Jadi terhubung satu sama lain seperti itu. Jadi ngeliat Mbak Sekar, saya ngeliat kuntilanak. Rambutnya panjang banget, terus kayak sisir-sisir gitu. Iya, Kamu punya itu yang coba ada sisir gak? Sisir. Kamu mau nanya apa, Ren? Ya. Ini aku mau tanya, apa namanya apa ya? Persembahan lah ya. Itu setiap malam Jumat ya Malam tadi. Jumat. Itu apa aja sih yang disediain? ini kemenyan saya bakar, terus Boleh lebih keras nggak? kemenyannya setiap malam Jumat saya bakar waktu hari maghrib. Setiap malam Jumat kemenyannya dibakar. Iya. Ini kemenyan saya bakar, terus Boleh lebih keras nggak? kemenyannya setiap malam Jumat saya bakar waktu hari maghrib. Setiap malam Jumat kemenyannya dibakar. Iya. Terus apa lagi? Terus ini kembang saya tuang airnya buat wangi keadaan warung saya. Apa? Biar
makanan saya itu walaupun makannya sudah lama tetap wangi. Tetap wangi. Walaupun makanannya sudah lama tetap wangi. Jadi maksudnya Magic. Ini makanan basi atau makanan memang yang udah lama tapi nggak basi gitu? Bisa kan ya, ada ya makanan yang udah lama mungkin nggak basi. tega banget Makanan sih yang nggak Mbak. basi nggak ada kali, semua basi. Iya begitu udah, berarti dia juga makanan basi. Iya, Mbak. Mbak makan makanan yang sebenarnya udah lama dibikin, makanan basi. Oke, nggak usah dijawab. Kami bisa ambil kesimpulan. Ya, kita bisa ngambil kesimpulan sendiri. Iya. Intuisi saya berkata bahwa coba kamu taruh menyan yang kau tekan itu ke atas, ke arangnya. Berarti dia manggil dong. Berarti dia mau manggil. Manggil dong. Aku pengen panggil sang kuntilanaknya datang. Yakin Bagaimana rupanya, bagaimana kegilaannya kuntilanak. Kayaknya makin merinding. Tapi ini ada rambut juga saya dapat. Ini ada rambut juga saya waktu tidur. Rambut? Aku suka dengan rambut. Rambut siapa dan rambut apa? Untuk apa? Saya nggak tahu rambut siapa waktu saya tidur di bawah bantal. Ada rambut. Di bawah bantal tiba-tiba ada rambut itu. Iya. Ini memang agak-agak aneh nih si Sekar. Memang punya kekuatan magis gitu loh. Tapi dalam bidang kegelapan. Iya. Sosok kuntilanak yang mendominasi hidupnya. Jadi kemanapun dia melangkah pergi nih, itu kuntilanak tetap ikut di situ. Tidak akan pernah lepas kepada Sekar. Saya ada banyak pertanyaan di kepala saya sih ya. Apa jadinya kalau rambut itu hilang? Itu rambut kuntilanak ya. Iya. Itu kamu ngambilnya di bawah tempat bantal kan? Ada sendiri Kak Roy, saya nggak tahu. Ini emang sengaja dipelihara kuntilanaknya kali ya? Iya. Emang dikasih sesembahan terus. Iya, iya, Dan dia udah mulai iya. merasa nyaman. Padahal justru Menurut aku sebaliknya. sih, iya. Ngepul ini loh. Kau mau silakan dia ritual untuk manggil, Raf. Iya. Sisir. Panggil Sekar kuntilanaknya. Ngobrol. Semalam bisa undang. Dia seneng ya dapat. Hai. Saya sangat takut sama kamu. Kamu mau saya apa dia? Itu apa sih sih? Mas, dia liatin aku mulu loh dari tadi. Kalau tolong dong ambilin itunya. Maaf ya. Ini. Iya. Kalau kamu berantakan sedikit, pecah. Hey, saya akan jatuhin ke muka kamu loh. Kamu kurang ajar sama saya. Matanya tadi mah. Tajam banget matanya. Tawa lagi. Tawa lagi. Panggil kuntilanaknya datang. Tawa lagi yang baik.
Ayo kita bermain-main. Itu rambutnya dia. Saya minta gunting. Ini rambut kuntilanak kan? Terus dia kayaknya dia kesayangan dia deh itu rambut. Ini kesayangan kamu ya? Iya. Ih, gila. Dia pasti marah di sebelah sana. Yakin Mas nggak marah dia? Kalau marah kenapa? Kan dia derajatnya lebih rendah dari kita. Mau pegang deh. Kok aku merinding yang megangnya? Kamu bertugas membantu saya kan? Ini rambut apa sih Mbak? Nih lihat nih rambutnya. Gunting. Sekarang ya. Gunting kecil-kecil. Lagi dong namanya. Nah, dia derajatnya kita harus yakin kalau dia derajatnya rendah kok. Nggak akan sampai dia nyakitin itu. Mas, gue takut Mas. Ini masih bisa dikendaliin kok. Dia akan berani sebenarnya nyerang, cuma bikin ketakutan doang, bikin teror. Iya. Oh, mana nih ke situ? Coba dulu. Gak bahaya. Masih Kenapa dia nggak mau keluar-keluar ya? Dia mau apa sebenarnya? Emang dipelihara sama sekarangnya ya? Rambutnya mana tadi? Udah habis rambutnya digunting-gunting. Dia udah keluar tuh sementara. Mbak. 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 Masih minum. Sekarang minum ya. Ya, Ini udah dia. udah dia muntahin. Udah keluarin semuanya. Keluarin semuanya Mas Sekar. Awas mukanya. Boleh bangun. Saya siram mukanya ya. Saya siram.
ngedistract, ngalihin dia sebenarnya. Iya. Gitu. Setiap kali dia ketawa langsung, Iya. ya biar dia tahu rasa kalau saya ini Roy Kiyoshi. Maskernya boleh, Bang Sufyan. Pasti banyak Masker orang kotor. yang Ada yang dan baru termasuk nggak? dia bertanya-tanya ya, kok aneh ya ngebanguninnya, Iya, dan caranya Roy itu memang unik-unik dan crazy. kadang unik. Ada yang tapi masuk akal sih. Awalnya mungkin nggak ngerti ya, kayak misalnya dia disuruh ngulek Iya. waktu itu supaya kesurupan akhirnya keluar. Ternyata itu untuk mengalihkan, itu emang yang dia suka masak. Ngulek itu yang dia suka. Aku mau bertanya, Iya. apa setiap apa sih namanya hantu lah ya, mungkin bisa dibilang begitu, itu punya cara tersendiri buat menghentikan dia. Tadi kan dengan telur gitu kan, ada yang dengan apa? Itu memang khasnya mereka sendiri atau gimana? Ngasih mereka sendiri atau gimana? Enggak sih, bermacam-macam sebenarnya. Bisa diusir lewat apa aja gitu. Dipencet lah, dibaca-bacain mantra dan segala macam. Tapi karena ini sebenarnya benar-benar urgent dan emergency juga, dia selain baca-bacain juga, kita langsung distract dia dengan Iya. Biar dia nggak fokusnya nyerang kita gitu. ya, ketika dia Ketahan. Tapi Telur lebih, itu tadi ya. lebih ringan. Lebih ringan ya. Kayak lebih. Iya, karena telur tuh memang padat ya, dalamnya kan ada iya. jadi ketahan semuanya. Saya minta air kopi ya untuk cuci bintang tamu saya. Oh, tadi dia kamu megang. Iya, nggak apa-apa, dicuci tangannya aja biar cleansing. Agak serem sih tadi pas megang rambutnya itu karena Bau nggak? ya agak bau, terus merindingnya itu yang kuat banget di saya. Terus mungkin itu salah satu benda kesayangannya ini mungkin ya. Iya, begitu digunting dia langsung Iya, jadi ini ya. langsung nangis. Sekarang tapi lebih ringan. Iya. Mbak Sekar, saya mau tanya deh, itu kuntilanak sengaja dipelihara ya? Supaya kalau misalnya dibutuhkan kapanpun bisa Iya. digunakan dan diminta bantuannya gitu. Itu tanah kuburan yang saya ambil, itu kuburan masih 7 hari. Tanah kuburannya. Ini saya nggak tahu ya, saya yakin ini dalam kain putih ini ini sedikit tanah kuburan yang diambil ya. Dibawa ke sini. Iya. Mbak, ambil sendiri atau gimana? Ya, Kalau aku sih ngambil sendirinya aja udah ketakutan kali ya. Gua ambil kain pocong di ke tanah kuburan. Ambil tanah kuburan sendiri dia. Ngapain ya? Itu dia. Untuk syaratnya kali, usahanya. Udah lah ya. Banyak sekarang udah lebih ringan sih. Ya, Udah lebih nggak setajam tadi matanya juga. Di sini selalu ada yang brutal deh. Selalu ada tindakan-tindakan yang menghebohkan semua. Dunia persilatan ini kayak gini. Iya. tapi tadi sosok kuntilanaknya yang selama ini dipelihara sama Sekar udah bener-bener pergi, Roy. Udah bener-bener pergi. Udah nggak ada ikatan apa-apa lagi sama Gak dia. ada, asal Sekar jangan cari-cari lagi. Rambutnya itu selalu digunting juga ya. Dia tadi- Rena ya? Rena, ya. Rena, Nah, kamu tangannya dimajuin aja, kena baju. ya gini. Nggak panas kan? Oh, wait. Oh no. Nggak ya? Ini untuk mencuci Iya, untuk karena tadi aku udah cleansing. kena rambut itu ya. Oke.
Fajar, selamat malam. Anda boleh meninggalkan studio. Hati-hati ya Mbak. Ketika kamu hanya ingin melakukan hal mudah, maka hidupmu akan terasa sulit. Begitu pula sebaliknya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mendapatkan teror dari sosok gaib akibat perbuatan masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Rizky. Selamat malam Mas Rizky. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya ingin menceritakan di sini saat saya mancing. Saya nggak tahu ya tadinya itu adalah mancingnya di seperti empang. Oke. Ternyata itu adalah di rawa. Dan ternyata rawanya tersebut ya saya sih positive thinking aja ya. Positive thinking dan ternyata memang saya mendapatkan ikan, dari teman-teman saya juga mendapatkan ikan, tapi ikan yang saya dapatkan di situ saya makan dan ternyata saya sakit-sakit sampai sekarang. Anda yakin tuh gara-gara ikan yang dimakan? Iya, saya sudah berobat ke orang Menurut pintar. medis? Menurut medis hasilnya normal, Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Tapi Mas Rizky-nya merasa ada yang salah gitu. Iya. Lalu kemudian? Setelah saya ke orang pintar, ternyata ikan tersebut adalah siluman. Oh, saya sering dengar cerita seperti ini nih, mancing di tempat yang memang angker. Nggak sadar ya? Dan sering seperti ini. Iya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa dapat solusinya ya, Mas Rizky. Mudah-mudahan ke depannya punya kehidupan yang normal. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rizky, dengan tanggal lahir 18 Mei 1989 dan mendiami nomor rumah 41. Saya merasakan adanya sesuatu yang aneh terjadi dari hidupnya. Saya melihat ia menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Dari kejadian itu adanya sosok yang terus menghantui pikirannya. Hal ini yang mengakibatkan Rizky mudah sekali sakit dan juga seperti orang depresi. Depresi ini muncul dari makhluk gaib. Makhluk gaib yang menyerang Rizky.
malam. Selamat malam, Roy. Akan duduk semuanya. Terima kasih. Saya merasa ada hawa yang aneh nggak sih? Apa cuma perasaan saya saja ya? Kamu ngerasain seperti apa, Roy? Rizky dengan tanggal lahir 18 bulan Mei 1989 dan nomor rumah 41. Iya benarkah? Ini maksud kamu aneh nih, ada gini-gini ada. Kenapa dia marah? Aku udah punya firasat pertama kali. It still happen. Ada energi yang gak enak ya. Apa deh saya? Mancing di rawa, kemudian ikan siluman. Iya, dan itu dimakan sama dia. Hmm. Jadi sering sakit. Apa deh saya? Mancing di rawa, kemudian ikan siluman. Iya, dan itu dimakan sama dia. Hmm. Jadi sering sakit. Dia ke orang pintar, lalu Lalu? dikasih jimat, dan bukannya Saya- sembuh sampai sekarang sering seperti ini. This is very. Dia emang dipengaruhi Terserah sosok sih. gaib ya. Rizky mau ngapain di sini? Ingin lepas atau apa? Dia ingin sembuh sebenarnya. Apakah orang seperti ini bisa sembuh ya? Usir. Dikasih jimat, dia ingin sembuh makanya. Saya belum lihat jimatnya lagi. Dia mau apa sebenarnya kesini? Dia ngeliatin kamu juga. Ngeliatin saya juga. Kalau kamu suka bintang tamu saya, Mas, jangan sampai ke saya yang larinya ya. kamu mau saya bu? Kenapa, Roy? Kamu selama ini lihat saya jadi angel ya? Eh, Kalau saya jadi demon gimana? eh, Jangan ya. don't. Tapi kalau emang itu satu-satunya cara Mas. ngadepin ini, Oh. Oh, 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 oh. oh pegang. Ren, Ntar kalau misalnya emergency, kenapa kamu sini? saya harus ke belakang sebentar untuk ambil sesuatu. Sini, Ren. Ren. Kalau dia ngedekat, dia mau apa ya? Kok mau nunjuk kamu? Kok aku ya? Dia nggak suka kayak sama kamu. Kenapa dia nggak suka? Kamu akan saya persunting. Jadiin tumbal. Nggak ada yang jadiin tumbal ya malah. Dia bilang aku Mau akan dipersunting. dipersunting. Kami nggak akan biarin kamu ambil dia untuk jadi tumbal. Mikir. Saya minta minyak bunga, air bunga. Kau Saya datangnya belum terlambat kan? hampir nyaris terlambat. Rambutnya udah dipegang belum? Belum tadi. Dia udah ngedeket tadi. Udah hampir mau deket saya. Kayak gini-gini tuh ya, semakin panik, semakin kurang ajar setannya. Tapi Dia kalau malah- semakin kita calm down, tone down, kalem, dia mungkin akan saru, Jadi jinak gitu ya. Jadi bukan jinak juga sih. tapi jadi Jadi nggak nyerang. kayak nggak, ya kok gue dicuekin gitu. Oh, jadi dia nggak berhasil karena niatnya emang untuk bikin takut. Kalau Mas, kita mas, nggak dia takut bangun lagi, dia, Mas. Manipulatif. iya. Pura-pura udah lepas tapi masih ada nih sebenarnya.
mau apa sih dari sini? Mau ada apa? Saya mau nikahi dia. Dia mau, dari tadi dia bilang dia mau nikahin dan mau mengambil bintang tamu kita untuk ikut dia. Nggak bisa. Bisa. Kamu takkan bisa. Careful, Roy. Saya udah lama nggak bermain kasar di sini. Saya bosan jadi angel. Dan saya pengen jadi demon sekarang. Bangun. Udah bisa dibangunin? Bisa. Bangun. Mas Rizky sih? Saya bantu untuk bangun ya. Saya bantu untuk bangun. Tunggu dulu, duduk dulu. Kok basah sih? Iya, Mas Rizky tenang dulu. Nanti semuanya akan terjawab ya. Ya udah, duduk. Iya, bangun ya. Udah bisa berdiri? Udah sadar? Udah sadar? Kita bantu untuk berdiri ya. Mas. Allah. Boleh minta minum, Bang? Allah, boleh banget. Ya. Matanya dari tadi merah terus mengeluarkan air mata gitu ya tadi. Iya. Taruh aja di setengah apa? Aku rasa pelajaran yang tadi dan tadi aku rasa udah cukup sih. Cuma saya rasa nih ya, si Rizky tuh ada makhluk halusnya tuh bener-bener banyak gitu. Dan dia dipengaruhi bentar lagi nih mungkin setengah menit lagi berubah lagi. Oh, bisa keluar masuk karena ada banyak ya. Itu Nah, dari jimat kalau ya. itu saya pengen tahu nih sebenarnya dia bawa sesuatu nggak ya? Kalau misalnya itu that's the key. Iya. Kalau jimatnya itu memang ada gitu, itu kita akan megang kuncinya. Oh, bisa dari situ ya Iya, semuanya. nih ini. orang jadi kayak orang gila nih. Itu di bawah pengaruh sama hantu-hantu itu. Kok yang Sebenarnya banyak sih. Kamu ngambil banyak tanah kuburan atau apa sih pas jadi banyak gitu? ada jimat yang disimpan di bawah. Ada. Tapi tadi yang masuk dalam badannya Mas Rizky itu seperti apa sih, Roy? Sosoknya apa dia siluman? Apa Iya, dia jadi tuh sosok jin? yang datang di Rizky tuh seperti ini. Jadi kayak aku nggak tahu ini nyebutnya apaan. Bentuknya gimana? Ada tanduknya? Iya. Dan bener-bener ini kayak muka dia gitu loh. Dari bentuknya sih kayak hewan ya. Kayak iya. Tapi kayak genderuwo juga. Iya kayak genderuwo juga. Ada tanduknya gitu. Iya. Dan ini semua kayak Oke, Mas Rizky, saya mau tanya deh, sakitnya tuh seperti apa Oh, sih iya. yang dirasain? Berat sih. Hah? Berat badannya sakit-sakitan terus. Di bagian mana? Semua badannya. Semua badan, rasa sakitnya seperti apa? Seperti terbakar, seperti ditusuk-tusuk, kan beda tuh. Ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk. Itu setelah makan ikan itu memang? Iya.
Dan sampai sekarang masih? Dan makhluk itu yang sering datang di mimpi saya. Ini datang setelah punya jimat atau setelah makan ikan? Makan ikan. Setelah makan ikan ini datang. Setelah punya jimat? Setelah jimat beda lagi. Ada lagi yang lain? Iya. Ini aneh banget deh. Dia itu badannya kayak gini. Ikan. Dari ininya sih ikan ya. Iya. Cuma atasnya Iya, ada siripnya, ada. Tapi kepalanya enggak iya, kepalanya bukan kepala ikan. berbentuk lain. Ini kayak. Iya. Tapi emang sering ada ini sih cerita yang dulu tuh kalau mancing di tempat yang angker gitu. Itu ada tanda-tanda kayak misalnya ikannya tuh bentuknya beda atau mungkin ada warnanya, terus ada gerakan matanya juga beda. Itu memang jangan diambil, jangan dibawa pulang, tapi dilepas lagi. Ya iya. Gara-gara itu deh. Maaf, saya mau tanya juga, Mas Rizky waktu itu melihat bentuk ikannya sendiri seperti apa ya? Seperti biasa sih, kayak Ikan ikan biasa? gabus. Kayak ikan gabus. Ikan bagus ya? Iya. Dapat satu atau beberapa? Jangan-jangan jadi Satu aja. dapat satu itu. Iya. Jadi nggak ukuran semana. Kalau ukuran sih segini. Normal sebenarnya. Normal. Kurang normal ya? Normal ukurannya memang, tapi saya nggak tahu tiba-tiba itu isinya ya ternyata sebenarnya penjelmaan siluman tersebut. Ini menurut keterangan dari orang pintar yang waktu itu didatengin. Iya. Jadi dia bisa ngelihat kalau emang Mas Rizky pernah mancing di sini ada ikan gini-gini. Jadi gara-gara itu. Iya, benar. Mungkin nggak ini sebenarnya sosok yang memang jadi penunggu di rawa itu, Roy? Benar sekali. Benar banget. Dari bentuknya aja aku udah merinding banget. Iya, benar banget. Kalau yang jimat ini saya nggak tahu, tapi banyak yang mengatakan dari beberapa orang. Kenapa lagi tuh? Masukkan lagi ya? Enggak, dia kayak ngelihat sesuatu. Kenapa Mas Rizky? Dia di sini Siapa yang di sini? seperti kepala kambing. Entah kepala kambing atau gimana, saya pernah lihat di dalam mimpi. Dia itu bertanduk bermata merah. Gini dong. Bukan. Beda lagi. Tanduknya panjang. Beda lagi. Beda lagi. Itu yang dijimat. Ini juga matanya merah kok. Kamu mau lihat jimatnya? Saya mau lihat jimatnya. Bawa Mas. Bawa. Bisa diambil. Bisa. Silakan. Gila. Matanya. Serem banget matanya. Mau dibantu Mas? Kalau nggak kuat nggak apa-apa, saya ambilin di belakang. Bisa berdiri? Kuat nggak? Tolong diambilin aja. Nggak kuat nih, duduk aja, dia duduk sini aja. Biar ya, yang dibawa sama partisipan tolong diambilin aja di belakang. Duduk aja. Iya, dia bawa jimat katanya. Ini aja. Bawa ini doang, Mas. Iya itu. Ini kain yang dijahit. Pernah lihat dalamnya apa? Tapi kalau saya ngerasa sih batu. Batu rasanya. Batu. Saya pengen ini deh, baik. Iya, Saya pengen manggil sosoknya lagi deh. yang tadi. Untuk saya pengen banget lihat sosok makhluk rawa yang tadi. Panggil Ki, cuma kamu yang bisa panggil.
bulu ya, tapi ini semacam bukan bulu, mungkin ini sisik ya kalau sisik. Sisik, iya, sisik ikan. Dia masih bisa datang lagi, Roy. Dia masih bisa datang lagi dong. Why not? Panggil. Gimana cara manggilnya? Kalau tadi dia bisa manggil atau? Bisa manggil kok. Dia jadi temennya ya sekarang ya. Temen. Datang lagi, Roy. Iya, bagus. Datang lagi. Saya suka. Kamu ngapain? Kamu gak suka digambar kan? Kamu ngapain gambar saya? Biarin aja saya yang gambar. Cantik sekali. Nah, balik lagi. Lagi. Mas, please. Kau mau apa dari dia? Saya akan bawa ke dunia saya. Gak bisa, dunianya beda. Gak bisa aku di dunia kamu. Kamu siapa? Saya dan Roy Kiyoshi, kami tuan rumah di sini. Tidak ada urusan dengan saya. Saya ada urusan dengan dia. Kamu yang selama ini dirawat ya? Cantik sekali. Mas. Mas Roy. Kamu kesana, samping kiri Roy. Minggir kamu. Minggir kamu. Ren, begitu saya ke kode langsung lari ya. Tunggu di situ. Tarik sini. Sekarang. Roy, Wan. Ngapain kamu di sini lagi? Saya yang jagain orang-orang di sini, saya yang bertanggung jawab di sini. Panggil semua pasukannya datang sini semua. Di sini ada pesta. Saya mau dia. Saya mau dia. Jangan ganggu orang. Saya kasih tahu. Saya akan bawa dia. Saya akan bawa dia. Saya akan nikahi dia. Panggil lagi seluruh pasukan kamu ke sini. Saya pengen tahu. Saya butuh dupa. Mas. Intinya sebenarnya yang saya bisa bantu adalah saya melindungi sang bintang tamu. Ya, jadi judulnya
jadi seperti itu. Ini bukan ingin lepas, tapi malah Tapi ingin terus nyerang ambil bintang tamu supaya ke dia. Sebenarnya gini, Jangan ganggu saya. Kamu bukan siapa sana? saya nggak takut sama kamu. Kamu tuh derajatnya lebih rendah. Bangun. Saya Roy Kiyoshi. masih belum mau keluar. Oh dia. Enggak. Saya mau dia. Ini karena masih ada jimatnya nggak sih, Roy? Kita harus buang jimatnya. Aku minta kamu bakar jimat itu. Setelah itu tolong. Kamu bakar kalau itu mungkin kalau kamu nggak takut dan nggak bisa diteror sama dia. Pegang ini. Hati-hati. Taruh di meja aja, taruh di meja, taruh di meja. Nyalain dulu baru deketin. Kalau Bakar jimatnya nggak tuh Mas? Batunya. iya, udah berakhir semuanya. Dan dia udah gak bakal datang lagi. At least sekarang. Coba kamu bangunin. Nanti. Coba dibangunin juga. Coba bangunin. Mas. Rizky. Mas Rizky bisa bangun? Sakit. Sakit. Masih kuat bangun? Kayaknya dia nggak bisa bangun. Dia kesakitan banget, pinggangnya, rata perutnya. Iya. Udah kita dudukin ke meja aja ya. Kursi aja. Kita butuh bantuan. Iya, Mas Rizky pelan-pelan aja jalannya. Nggak usah dipaksain, pelan-pelan. Kita ke kursinya lagi, Mas. Roy, ini saya bingung antara tadi sosok yang di rawa ini, siluman ini yang masuk, terus begitu jimat ini dibakar, dia lepas, ada kaitan apa, ada hubungan apa dengan jimat ini sebenarnya? Jadi sosok yang di rawa itu butuh medium juga. Jadi jimat yang dibakar itu kan dari dukun. Jadi itu sebagai rumahnya
si siluman yang di air itu. Oh jadi Karena kan- mungkin si dukunnya tuh mau ngusir si silumannya dengan ngasih rumahnya tempatnya gitu ya. Iya. Tapi karena ini masih disimpan, ya terus aja balik terus ke dia. Betul, seperti itu. Betul. Lagian juga ikannya kan dipotong jadi nyawanya. Iya. Dia menempati di tempat itu jimat itu. Betul sekali. Nanti itu jimatnya juga nanti kita akan sita, kita akan taruh di ruangan isolasi. Tapi sekarang ya di Rizky sampai yang tadi agak beda sih. Bedanya ya dia tuh lebih bisa diajak ngobrol dua arah matanya. Tapi kalau misalnya tadi tuh diajak ngobrol kayak lebih ngobrol sama orang kosong gitu. Iya nggak ada nyawanya gitu ya. Kalau di sini mah ya agak ekstrim gitu. Ekstrim. Sakit mas? Sakit. Itu sama sakit yang kayak biasanya dialami. Tapi sekarang sosoknya itu udah pergi, Roy. Udah Iya. lepas dari dia ya. Mas Rizky masih tertarik dengan perempuan ini, bintang tamu kita. Mau tanya, kenapa dia tadi bilang pengen mempersunting saya? Apakah saya kurang ngerti juga ya? Menyukai perempuan atau bagaimana? Karena di dalam meja kita kan juga salah satu perempuan ya kamu aja. Kita berdua laki-laki dan kamu kan menarik. Secara logika kan kayak gitu, sex appeal-nya tinggi. That's very normal lah, normal sekali kalau siluman atau orang lain pun juga bisa naksir. Coba deh, Rena, kamu pegang punggungnya dia deh. Seperti ini. Lebih intim lagi. Kamu Lebih- kasih energi positif seperti Lebih kamu deep keluar dan sesuatu. intim. Oke. Tawa-tawa seneng ya. Ya, energi positif ya, ngerasa nyaman. Nggak, takut. Takut Takut pacar saya ini tonton. Takut apa? Pacar saya nonton. Oh, takut pacarnya marah. Oh ya ampun. Gak apa-apa sekarang langsung dipegang aja. Gak usah marah-marah tuh. Enggak, ini kan untuk kebaikan, dia ngerti lah. Coba deh, ada Karena identitasnya hawa juga apa? ditutup kan. Iya. Hawa energi panas. Oh enggak. Kamu ngerasa sesuatu juga nggak? Nggak ada yang aneh-aneh. Sekarang sih udah. Sampai pacar yang marah. Lucu ya. Kocak. Ya udah, nggak usah. Apa artinya dia orang baik, masih mikirin perasaan pasangannya. Oh gitu. Tapi dia mau mempersunting tadi. Bukan dia kali yang mau bersunting. Oh, bisa. Excuse-nya lumayan. Iya. Oke, ini berarti artinya emang berubah banget nih. Tadi sejak di cleansing, berubah cara dia ngelihat ke Rena. Kalau tadi tuh mungkin dipengaruhi sama sosok-sosok mistis, dan sekarang artinya udah benar-benar bersih. Gitu. Tapi kalau yang satu lagi gimana? Yang satu lagi yang sering datang itu, Ya, Selain- dia bikin saya emosi juga. Kambing, dok, apa yang tadi? sosoknya ada Kayak kayak kambing atau Kambing kerbau itu ya? gitu, saya juga bingung. Gimana Roy? Menurut kamu sosok gaib lainnya apakah masih mungkin mengganggu hidupnya Mas Rizky? Saya lihat masih mengganggu, tetapi kalau kamu mendekatkan diri sama yang di atas, pasti itu udah gak ada lagi hal-hal kayak gitu. Saya lihat Mas Rizky, maaf banget ya, kalau kamu pengen bersih banget, kamu jangan main perempuan deh. Saya ngerasa ada hawa nafsu yang tinggi kali. Itu yang saya rasa. Nah, bukan hawa perempuan, hawa nafsu seks. Nya tinggi banget dan membuat seluruh energi dari siluman-siluman itu nyaman bersemayam. Tapi kalau kamu mendekatkan diri sama yang di atas terus berusaha untuk udahlah nggak usah dipikirin hal-hal yang ini, Iya. yang enggak terus dia
akan mengusir energi-energi negatif yang lain ya. Akan ngusir energi Iya. negatif. Jadi intinya jangan melakukan hal yang justru malah mengundang energi negatif datang. Kalau dikendaliin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya ini akan Makanya membuat mereka pergi. nanya aja nih sama dia. Jujur ya, Ya, kamu setia nggak sama pacar kamu? setia. Iya mungkin yang dijawab dengan yang Roy lihat ini beda, tapi ya udahlah kita hargain dia jawabnya mau seperti itu Roy. Ya udahlah ya. Udah lah ya. Oke, tapi besok-besok kalau mancing berarti harus lihat-lihat sih Mas. Kalau Mancing. misalnya memang di tempat yang kelihatannya Angker. nggak seharusnya angker, ya minta izin atau yang paling permisi. Dan kalau ada yang aneh ya lebih baik lepas aja. Iya. Ya Mas, ini pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Roy? Udah itu aja. Kamu ada yang mau disampaikan Garen? Ya pokoknya sebagai manusia kita harus tetap dekat sama yang di atas gitu aja. Jangan sampai ya melakukan yang aneh-aneh, apalagi seperti kejadian yang tadi ya, mencelakakan seseorang gitu. Itu tentu perbuatan yang tidak baik. Ini kamu ngejar-ngejar dulu tadi. Kalau saya jadi kamu, saya rasa harus minta maaf. Iya sih. Ya benar. Iya, mas saya makanya Mas Rizky nggak. Sekarang. Saya nggak tahu loh. Iya, Rena boleh mendekat. Aduh. Salaman. Salaman aja. Iya. Ya. Ya Mas. Maaf ya. Iya. Oke, Mas Rizky, Oke. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih ya Mas. Oke. Kesalahan sekecil apapun adalah sebuah kesalahan dan akibatnya akan kembali ke diri kita. Jangan masuk ke lubang yang sama. Roy, kalau menurut kamu, apa yang dilakukan partisipan ini sebenarnya kan hal yang wajar ya, mancing, cuman salah tempat. Nah, cuman kan dia ke dukun. Ada yang tinggal nggak? Mungkin sosok-sosok gaib yang dari jimatnya, atau karena dia pernah ke dukun, atau dari pancingannya, yang malah menetap di rumahnya Rizky. Iya, saya malah curiga di rumahnya Rizky banyak koleksi-koleksi batu lah hasil pancingan. Dan di air juga banyak barang-barang aneh kan. Jangan-jangan jadi koleksinya dia. Kayaknya kita harus lakuin penelusuran deh. Oke, baik. Kalau gitu setelah ini, Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Rizky. Iya. Rizly. Iya, gimana Bu? Mas masih sering sakit-sakitan? Ya, dalam beberapa minggu ini kita berdua sering sakit-sakitan. Ibu aja baru pulang dari rumah sakit. Tapi dokter bilang gak ada penyakit apa-apa. Dan ibu juga rasa kayak ada sesuatu yang aneh begitu. Oke Bu, Mas Rizky masih nyimpan benda-benda mistis itu? Masih. Saya sudah simpan di belakang. Semua bendanya ada di belakang? Iya, semuanya. Mbak Prisly, tolong ya Mbak Prisly, tolong bereskan semuanya. Saya ingin di rumah ini tidak ada penyakit lagi biar kita tenang. Tolong ya Mbak. Siap, Sekalian Bu. saya mau pamit ke kamar dulu ya. Mau Tunggu saya ya. antar? Iya boleh Mas, tapi tunggu ya Mas, pakai masker dulu. Kak Sri, aku minta tolong pakein masker ya. Boleh bangun sebentar? Lanjut. Ya, ada di mana Mas? Ya, mari saya antar. Bentar ya. Iya. Ini bendanya.
Pemirsa, jujur ini emang auranya negatif banget. Mas, ini saya izin untuk netralin aja ya. Iya. Kak Sri, Ya. aku minta tolong ambilin baskom berisi air, garam, dan juga serbuk kunyit ya. Oke, aku siapin dulu ya. Iya. Pemirsa, aura yang ada di benda-benda ini emang negatif banget. Dan mungkin ini juga salah satu penyebab kenapa Mas Rizky itu bisa digangguin. Iya. Oke pemirsa, ini saya coba buat netralin benda-benda dengan semua ini. Oke, pemirsa, ini Mas Rizky muntah darah. Dan yang saya lihat, kenapa sampai Mas Rizky ini muntah darah? Karena benda-benda yang ada di sini itu udah menyatu sama tubuhnya Mas Rizky. Jadi ini berimbas ke Mas Rizky ketika saya menetralkan benda-benda semua ini. Mas, nanti ini semua saya sita ya, Mas? Kak Sri, aku minta tolong air, terus ini tolong disita ya, Kak, sama siapin monitor lo kamera yang kemarin kita lock di sini. Iya. Ini di kamar Mas Rizky ya? Iya. Jujur sih di kamar ini nggak ada apa-apa ya pemirsa. Aku nggak ngeliat sesuatu di sini. Auranya juga nggak pekat kayak yang tadi. Mas Rizky di kamar ngerasain apa? Nggak ngerasain apa-apa sih. Iya sih, soalnya Mas Rizky juga tidurnya pules. Juga sampai sekarang aku nggak ngeliat ada makhluk apapun yang masuk ke kamar ini. Coba Kak Sri, tolong aku mau lihat yang di ruangan ini. Kalau di ruangan ini sendiri sih auranya emang kurang enak ya Mas, jujur. Cuma aku juga nggak ngeliat ada makhluk-makhluk. Ini lampunya bergerak. Berarti lampu yang ada di atas saya sekarang. Tapi kalau sekarang ini aku nggak ngeliat apa-apa Mas. Di sini juga aman-aman aja pemirsa. Mungkin ini tanda kalau ada makhluk itu atau energi besar yang memancing dia untuk menggerakkan lampu yang di atas ini Mas. Oke pemirsa, kemarin malam kita melok 3 kamera di tempat yang berbeda. Kak Sri, coba aku mau lihat yang di kamar Ibu Mas Rizky, Kak. Kok aura yang paling pekat itu malah ada di kamar ibunya Mas Rizky ya? Tapi saya nggak ngeliat sosok apa-apa sih Mas. Saya cuma ngerasain aura pekatnya itu kayak ada aura hitam di sini. Nah, saya juga kurang tahu nih Mas. Coba ya, saya mau lihat dulu. Tapi ibunya juga nggak digangguin apa-apa ya? Nggak ada pergerakan juga, nggak kayak lampu yang ada di sini. Tapi aku penasaran sih, soalnya ini auranya benar-benar hitam banget pemirsa. Kak Sri, aku boleh minta tolong diulang lagi nggak Kak? Yang di kamar ibu ini ya Kak? Ya pemirsa, aku jadi minta ulang 2 kali karena aku penasaran banget ada apa di kamar ibunya. Soalnya auranya benar-benar gelap banget. Tapi kelihatan Ibu Mas Rizky itu nggak ngerasain apa-apa ya. Santai banget. Emang nggak ada apa-apa sih sebenarnya Mbak di kamar ibu saya. Tapi saya bingung kok
selalu aja ada Gangguan. Ya? gangguan. Oke. Kak Sri, di pause tolong Kak. Mas Rizky lihat deh. Ini ada tangan. Ada tangan dari jendela di kamar ibu Mas Rizky. Mas, kamar ibu Mas di mana? Duh, Mbak, saya jadi khawatir Mbak sama ibu saya Mbak. Di mana? Itu kamar ibu saya. Oke, yuk. Bu. Ibu. Ibu. Bu, Ibu kenapa? Bu, sadar Bu. kayaknya Ibu sadar. Bu. Ibu kenapa Mbak? Mas kayaknya ini bukan kayaknya ini bukan ibu Mas lagi. Bu. Jangan Bu. Oke, pemirsa, ini bukan ibunya Mas Rizky lagi. Jangan Bu. Kak Sri, Kak minta tolong Kak. Ibu. Ambilin air. Ibu. Ada sama serbuk kunyit Kak. Cepet tolong. Ibu sadar Ibu. Iya, bantuin saya Mas. Ibu sadar. Oke, pemirsa. Yang dimaksud tadi yang saya lihat aura negatif di sini dan sekarang ini udah bukan ibunya Mas Rizky lagi. Kak. Ibu. Kak, tolong dibukain tangannya Kak. Ini nggak bisa Kak, cuma kayak lada serbuk kunyitnya Kak. Oke, pemirsa, yang aku lihat ibunya Mas Rizky ini dirasuki oleh sosok yang emang dia cukup kuat. Dan auranya itu besar banget pemirsa. Tunggu deh, kotak perhiasan. Mas, saya ngeliat ada kotak perhiasan. Mas Rizky tahu nggak? Ibu Mas Rizky punya kotak perhiasan. Perhiasan. Bentar. Kayak saya ingat kotak perhiasan, tapi saya lupa. Boleh tolong cariin nggak Mas? Pemirsa, nggak tahu saya juga ngelihat ini ada gambaran ada kotak perhiasan dan itu merupakan tempat dari makhluk yang tadi masuk ke tubuh ibu ini. Apa itu Mas? Ini kotaknya. Boleh tolong dibuka nggak Mas? Boleh. Tolong dikeluarin Mas isinya. Ada yang salah dari perhiasan ibu. Mungkin menurut Mas Rizky nggak ada yang salah, tapi pemirsa yang saya lihat secara tak kasat mata ada salah satu benda di sini yang energinya itu cukup kuat. Kak Sri, aku minta tolong gelas bening diisi sama air, sama minta serbuk aku yang satu lagi. Oh ya, serbuk satu lagi ya? Iya, iya. Tapi ibu saya nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sih Mas, tapi saya ngerasain ada di salah satu benda ini Mas. Itu auranya negatif banget Mas. Makasih Kak. Ini. Ada apa dengan gelang ibu saya? Nggak, saya yakin ada. Oke. Oke pemirsa, ini energi
Rizky yang saya maksud. Dan yang saya lihat Mas Rizky, gelang ini Ibu Mas itu dapat dari salah satu dukun. Dan ini juga penyebab kenapa Mas Rizky dan Ibu Mas Rizky itu sering sakit-sakitan. Jadi bukan cuma dari ikan yang Mas Rizky dapat itu. Bukan ikan siluman yang saya dapatkan itu. Bukan Mas, energi paling besar itu ada di sini. Makanya ini Ibu Mas juga sampai bisa dikuasai sama energi dari gelang ini. Oke Mas, kayaknya ini nggak bisa kalau dinetralin kayak gini aja. Saya perlu bawa ini saya sita ya Mas. Saya minta tolong Mas, boleh dirapiin lagi Mas? Oh ya. Tolong. Sekar dan Rizky, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Sekar untuk membuat usahanya laris dan jauh dari persaingan, dia melakukan guna-guna dan juga punya penglaris sebenarnya dengan ritual segala macam. Lalu kemudian Rizky, karena dia tidak sengaja mancing di tempat yang salah, dia pergi ke dukun karena gangguan mistis yang dialaminya perlu solusi, tapi bukan solusi yang didapatkan, malah masalah baru yang akhirnya membuat dia terjebak dalam hal-hal mistis. Gimana Roy Kiyoshi? Ini pendapat kamu mengenai Sekar dan Rizky? Sekar dan Rizky ya. Kalau Sekar, si rambut kuntilanak itu, ya dia juga nggak tahu apa-apa ya. Kasian juga Sekarnya. Kalau Rizky lebih nyadar gitu tentang apa yang dia lakukan sebenarnya. Dia sadar ini jelek juga dilakuin kalau Rizky. Kalau yang tadi Sekar tuh kayak anak yang sebenarnya polos tapi dikuasai oleh makhluk gaib kuntilanak. Ya bedanya itu aja sih. Tapi dua-duanya pelamis. Ya, cuma dia. kasihan yang Sekarnya. Oke. Itu kasihan sih karena anak-anak perempuan masih muda. Iya. Gitu. Kamu ada komentar nggak, Rena? Untuk Sekar, ya memang sih kasihan juga ya. Itu dia karena masih muda ya, udah terlibat dengan, maksudnya tahu lah dunia seperti ini gitu kan. Kamu Dan tapi nggak pernah kan melakukan Kenapa? hal-hal seperti ini, hal mistis gitu? Kenapa? Pernah nggak melakukan hal mistis? Melakukan hal mistis enggak sih. Enggak ya, Heeh, nggak ada yang menawarin susu jimat apa Kalau segala untuk macam. menawarkan sih pasti ada aja. Tapi keputusan di kamu ya. Keputusan pada diri sendiri pasti. Oke, baik. Rena, mudah-mudahan kamu setelah ini nggak ada kejadian-kejadian aneh yang ikut dari sini ya. Iya. Sukses terus ke depannya Amin, buat amin. Rena. Thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, masa lalu yang buruk bukan hanya untuk disesali, tapi untuk dipelajari dan disyukuri agar masa depan